Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 30 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 19. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu,
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang menguatkan. Bagi banyak orang, pandemi COVID-19 sudah menjadi hal biasa karena sudah berlangsung terlalu lama. Tidak demikian bagi yang langsung terdampak. Belum lama ini, satu keluarga mengalaminya. Mula-mula cuma tegang, mencoba saling menghibur, tetapi menjadi lebih tegang dan takut ketika pasien ternyata harus diisolasi di ruang ICU. Lebih memprihatinkan lagi ketika istrinya dinyatakan positif dan harus diisolasi pula. Keluarga itu menjadi seperti tidak berdaya dan hanya bisa mendukung di dalam doa. Melalui Google Meet, setiap malam keluarga itu berdoa rosario bersama, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk kesembuhan saudaranya. 3 minggu rasanya sedih dan cemas, tetapi kemudian sang istri sudah boleh pulang ke rumah sesudah ia dinyatakan negatif dari virus itu. Suaminya pun kemudian disarankan untuk dilanjutkan dirawat di rumah sesudah ia dinyatakan negatif pula. Meskipun masih harus menjalani fisioterapi untuk memulihkan kemampuan tubuhnya, namun suasananya sudah jauh lebih lega. Mereka yakin Tuhan sungguh mendengarkan doa mereka. Saudaraku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara soal iman. Surat kepada orang Ibrani menyampaikan bahwa karena iman, Abraham sanggup melalui jalan panjang menuju tanah terjanji yang tidak diketahuinya. Abraham bisa melampaui saat-saat tersulit, seperti ketika ia harus mengorbankan anak satu-satunya. Karena iman pula, Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberkati anak-anaknya, Esau dan Yakub. Bacaan Injil menyampaikan pengalaman yang lain, yakni teguran Yesus kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hal itu dikatakan ketika Yesus sudah meredakan angin ribut. Kata-kata itu diucapkan Yesus bukan karena ia telah terganggu ketika dibangunkan oleh para murid, melainkan supaya para murid menjadi lebih beriman. Artinya, mereka harus percaya kepada Yesus bahwa Ia tidak akan membiarkan mereka binasa. Saudara-saudariku terkasih,
Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menyebut diri sebagai orang beriman, namun dalam keadaan-keadaan yang panik sering kita kehilangan iman kita. Bukankah kita sering merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita sendirian? Kita sering merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Bacaan kitab suci pada hari ini mengingatkan agar kita lebih beriman. Artinya, kita harus percaya bahwa Tuhan sungguh akan memberikan yang terbaik demi keselamatan kita. Kita harus selalu punya harapan dan berpasrah kepada Tuhan. Berpasrah bukan berarti putus asa, melainkan dengan tenang dan berpikir positif, mengusahakan yang baik dan benar, yang bisa diusahakan sambil melihat jalan-jalan Tuhan memberkati kita, juga pada saat-saat penderitaan dan peristiwa genting menakutkan. Doa-doa mendekatkan kita pada Tuhan. Iman menguatkan kita. Semoga demikian. Amin.